sobat, pintu tak tersatu telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan membahas salah satu film yang berjudul Eagle Eye. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Jerry Shaw yang sedang mengalami kesulitan finansial. Dia menjadi frustasi karena ditambah dengan kabar kembarannya yang meninggal. Namun setelah itu hidupnya menjadi berubah ketika saldo ATM-nya berisi uang berjumlah cukup besar. Di kosannya juga dia dikirim berbagai persenjataan lengkap. Jadi dibuat terkejut lagi ketika seseorang menelpon kepadanya dan membuat nyawa Jerry terancam. Lantas dia pun harus mengikuti perintah dari wanita yang menelponnya. Jerry juga tak sendiri. Terdapat wanita bernama Rachel yang bernasib sama dengan dirinya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intro. Cerita diawali di Pakistan. Terdapat seseorang yang membahayakan keamanan negara Amerika yang disebut Al-Qaeda. Saat itu kita diperlihatkan bagaimana Departemen Keamanan Negara sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan kepada Al-Qaeda. Lebih tepatnya untuk melakukan bombardir kepada Al-Qaeda dan pasukannya. Operasi canggih yang dipimpin seorang jenderal dan seorang menhan tersebut terlihat menggunakan sebuah sistem teknologi canggih yang bisa mendeteksi kemiripan wajah. Namun sedangkan sistem tersebut merekomendasikan untuk membatalkan misi karena presentase kecocokan wajahnya hanya 51%. Lalu, Pak Menhan menelpon Pak Presiden dan memberitahu bahwa misi sepertinya harus dibatalkan. Tapi Pak Presiden yang hanya tahu bahwa Al-Qaeda ini hanya keluar dari persembunyian selama 1 kali dalam 2 tahun. Maka Presiden menyuruh Menhan untuk membombardir Al-Qaeda. Saat itu juga, Menhan pun tak mengikuti perintah tersebut. Hasil sebuah pesawat rudal tanpa awak langsung diterbangkan dan meluncurkan rudal itu untuk membombardir Al-Qaeda. Di lain tempat, terdapat tokoh utama kita bernama Jerry sedang mengais rezeki dengan kedua temannya. Lantas Jerry yang tahu akan memenangkan perjudian itu membujuk temannya agar menambahkan taruhannya. Pada akhirnya Jerry pun berhasil memenangkan harta karun tersebut. Setelah beres mengais rezeki, Jerry pulang ke kosan menaiki kereta. Tapi sebelum itu Jerry mencoba mengecek ATM. Di sini terlihat sekali dia sangat membutuhkan uang. Bila mana gajinya sudah turun dari tempat dia bekerja untuk membayar kosannya. Namun sayang seribu sayang, tak ada apapun di sana. Setelah masuk ke rumah dan menyicil bayaran kosannya, dia ditelepon oleh ibunya dan memberitahukan bahwa kembarannya telah meninggal. Jerry pun sangat sedih karena saudara kembar identiknya telah meninggal. Setelah usai dari situ, Jerry bertemu dengan ayahnya dan memaksa Jerry yang sudah berhenti selama 2 tahun untuk memulai kuliah kembali. Tapi di situ Jerry menolak dan pergi dengan kesal. Dia merasa sudah bisa hidup mandiri tanpa orang tuanya. Berpindah pada Jerry. Kali ini Jerry lagi-lagi mengecek saldo ATM-nya. Dan kali ini dia tiba-tiba mendadak menjadi crazy rich karena seseorang baru saja mentransfer uang dengan jumlah sensasional. Apakah Jerry baru saja dapat hadiah THR dari ayahnya? Lantas Jerry langsung membayar sewa kosannya. Surprise kedua dari hidupnya secara suddenly tiba-tiba ada di kamar dengan banyaknya box-box berisikan penuh dengan senjata-senjata baru. Tak lama dia ditelepon dengan nomor tak dikenal. Sebut saja dia Mawar. Dan mengatakan bahwa Jerry harus segera pergi dari sana sebelum FBI datang menangkapnya. Jerry diberikan waktu 30 detik, namun dia yang banyak tanya alhasil harus diringkus oleh FBI sambil berteriak, "Aku bukan orangnya," dengan berulang-ulang. Lalu Jerry dibawa ke ruang interogasi dan di sana dia bertemu dengan Tom yang ditunjuk menjadi bagian anti teroris. Mendengar hal itu Jerry menjadi sangat kebingungan dan kesal. Jerry juga bilang pada Tom bahwa dirinya dijebak oleh seseorang. Tapi tetap saja Tom tak percaya dengan apa yang dikatakan Jerry. Perlu diketahui juga bahwa kembaran Jerry yang baru saja meninggal bernama Ethan ikut terbawa dalam kasus ini. Sementara itu di sisi lain terdapat seorang macan ternak alias mamah cantik nganter anak. Mamah itu bernama Rachel.
hendak pergi mengantar anaknya. Diketahui bocah itu akan memainkan trompet di sebuah acara penting kenegaraan. Sesampainya di stasiun kereta, anak itu menyerahkan trompetnya. Tapi sayangnya seseorang mengambil trompet tersebut. Sampai sini belum diketahui apa yang orang itu akan lakukan. Pada malam harinya Rahel minum susu murni di tempat biasa dia nongkrong. Tak lama dari situ Rahel juga mendapat telepon yang sama dari Mawar dan meminta Rahel mengikuti perintahnya atau putranya akan dibunuh. Mendengar hal itu Rahel langsung menelpon polisi. Namun sayangnya Mawar mengetahui hal tersebut sehingga langsung merusak jaringan handphone Rahel. Mawar menyuruh Rahel untuk mengambil sebuah mobil di suatu tempat. Lalu Rahel yang ketakutan langsung bergegas. Sementara itu Tom bertemu dengan Joe. Dia adalah salah satu agen khusus yang bekerja sama dengan Ethan. Joe meminta agar diberi izin untuk bertemu dengan Jerry. Singkatnya, Joe ingin kasus ini ditangani olehnya dan tak perlu pengawasan FBI. Tapi Tom bersikeras tetap tak mengizinkannya. Selang beberapa waktu, tiba-tiba telepon fax mencetak sebuah surat. Di situ tertulis, izinkan Jerry Shaw menelpon. Sontak agen FBI pun mengantarkan Jerry ke sebuah ruangan untuk menelpon. Lalu dia ditelepon oleh Mawar dan menyuruhnya untuk tiarap dengan segera. Karena secara spontan, tiba-tiba gedung ditabrak oleh tower besi. Lalu terdapat sebuah tulisan yang menyuruhnya untuk melompat dari gedung. Tak pikir panjang, Jerry pun... Selanjutnya, di sebuah papan tertulis, naiklah ke kereta. Setelah kereta berjalan, sebuah telepon orang lain berdering bertuliskan angkat teleponnya Jerry. Mawar lalu menyuruhnya untuk turun di sebuah stasiun. Tapi saat itu Jerry tak mematuhi arahan Mawar. Tak lama Jerry langsung ditelepon kembali oleh Mawar dan seketika kereta berhenti tiba-tiba. Di sini terlihat bahwa Mawar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan kereta pun Mawar mundurkan. Karena Jerry masih tidak menurut pada Mawar, maka Mawar bahkan menelpon seluruh penumpang kereta lalu mengatakan bahwa Jerry adalah seorang teroris yang menjadi buronan. Sontak para penumpang langsung menyuruh Jerry untuk keluar dari kereta. Tak lama dari situ kemudian Jerry menjadi patuh kepada Mawar. Lalu Jerry berlari memasuki sebuah mobil di suatu tempat. Ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Rahel. Sempat terjadi cekcok antara Jerry dan Rahel di dalam mobil. Namun sampai akhirnya mereka pun sadar bahwa mereka bukanlah Mawar. Lantas polisi mendesak mereka berdua dan menghujani dengan peluru. Sehingga Rahel pun langsung menancap gas mobil. Saat itu Mawar juga memandu ke arah mana mereka harus berbelok. Mawar membantu perjalanan mereka dengan mengganti lampu merah menjadi lampu hijau. Dan oleh karena itu juga mereka berdua pun selamat dari kejar-kejaran para polisi. Setelah itu Mawar menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah tempat pembuangan mobil. Dari kejauhan Mawar juga membantu mereka untuk lolos dari kejaran polisi-polisi yang lain. Setelah itu Mawar mengangkat mobil mereka dan mereka pun harus terpaksa lompat dari mobil tersebut. Dan alhamdulillah mereka berhasil kabur dari kejaran polisi. Pada keesokan harinya di dalam persembunyian, Rahel dan Jerry mereka saling bercerita tentang apa yang telah dilakukan Mawar kepada mereka dan untuk apa Mawar melakukan semua ini. Sementara di sisi lain, Tom tak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan Jerry dan Rahel karena Mawar sudah menghapus segala informasi dan rekaman CCTV yang ada. Tak lama dari situ mereka ditelepon kembali oleh Mawar dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Sementara Joe akan pergi ke Washington DC, tempat markas Ethan, untuk mencari petunjuk lainnya. Scene pun berlanjut di mana terlihat sekelompok militer sedang menguji coba peledak kimia paling mengerikan yang dinamakan hexamethylene, bom berukuran kecil dengan bentuk seperti berlian. Berlian itu diketahui memiliki kekuatan ledakan 80 kali lebih kuat dari bom C4. Setiap satu kristal memiliki satu katup yang dipicu oleh suara sehingga dapat meledak.
Ternyata Mawar telah meretas sistem keamanan militer. Lalu diambilnya 2 kotak box berisi kristal itu. Masing-masing box dikirim ke tempat reparasi alat dan satunya lagi dikirim ke tempat pembuat perhiasan umum. Tukang reparasi diminta untuk memasukkan kristal pemicu ke dalam trompet milik anak Rahel yang telah diambil sebelumnya oleh orang misterius di stasiun. Sedangkan tukang emas pembuat perhiasan diminta memotong kristal itu menjadi kalung. Kemudian trompet dan perhiasan itu dikirim kembali. Dalam perjalanan, Rahel berkata bahwa ini pasti ada keterikatan dengan saudara kembar Jerry. Karena Jerry mendapatkan banyak senjata dan uang dengan jumlah besar. Jerry yang tak menerima saudaranya dituduh sebagai pembelot justru membalikan pertanyaan, siapa Rahel sebenarnya? Selang tak lama, tukang reparasi datang. Dia diperintahkan untuk menjemput Jerry dan Rahel, yang ternyata sama. Dia dipergunakan oleh Mawar. Tapi karena dia sudah muak dengan semua perintah Mawar, dia tidak mau mengantar mereka dan lebih memilih untuk kabur. Sehingga Mawar pun harus terpaksa membunuhnya dengan listrik bertegangan tinggi. Entah bagaimana caranya Mawar bisa melakukan hal tersebut. Mawar saat itu meminta agar mobil itu dibawa ke suatu tempat. Di sisi lain, Zoe telah sampai di kediaman Ethan dan mengecek barang-barang di sana. Hingga akhirnya Zoe menemukan perangkat yang disembunyikan dan tertulis. Perangkat itu milik Departemen Pertahanan Amerika. Tapi perangkat itu tidak bisa dibuka karena memiliki password. Lalu tiba-tiba bagian keamanan Angkatan Udara datang dan membawa Zoe pergi. Sedangkan Tom sudah mendapatkan identitas tukang reparasi. Tapi anehnya tidak ada catatan kriminal dari FBI. FBI juga menemukan sebuah mikrofon di dalam telinganya. Lantas Tom semakin yakin bahwa ada seseorang teroris cyber yang menstir Jerry dan Rahel. Teroris cyber ini pasti bisa meretas segala macam benda dengan sistem canggihnya. Lanjut Tom. Dalam perjalanan lanjutan, Jerry bertanya kemana anak Rahel pergi. Rahel pun menjawab anaknya pergi mengikuti acara sekolah di Washington dan akan bermain trompet di Kennedy Center. Karena Rahel masih penasaran dan menuduh Jerry adalah alasan dibalik semua hal ini. Itu sontak membuat Jerry semakin emosi dan bahkan walk out dari Rahel. Namun karena wanita tempatnya labil, Rahel merasa bersalah dan mendatangi Jerry kembali, lalu memohon agar tetap melanjutkan perintah Mawar demi keselamatan si anak dan mereka sendiri. Sesampainya di lokasi, mereka diminta masuk ke truk baja. Tapi sebelum ke sana, mereka harus mengambil koper yang dibawa oleh pihak keamanan bersenjata. Setelah ketegangan terjadi, alhamdulillah mereka berhasil melewatinya bersama. Mawar membantu mereka kabur dengan membunyikan alarm kebakaran di gedung-gedung sekitar sana. Namun yang mengagetkan adalah ternyata koper yang dibawa Jerry adalah sebuah bom. Dan waktu yang tersisa hanya 4 jam 30 menit lagi. Mereka berdua pun turun dan kembali mendapatkan perintah untuk pergi ke dalam studio bioskop mini. Di sana Mawar memperkenalkan dirinya, di mana Mawar ternyata bertugas mengawasi semua kegiatan di internet, telepon, SMS, CCTV, dan semua yang berkaitan dengan sistem dan teknologi. Mawar bertujuan untuk mengontrol keamanan, keadilan, dan persatuan melalui sistemnya. Mawar bukanlah seseorang melainkan sebuah sistem komputer yang sangat canggih. Mawar juga mengetahui profil kepribadian seseorang dan bagaimana kehidupan mereka dari kecil hingga dewasa melalui rekaman-rekaman video dan berbagai data lainnya. Mawar tahu meskipun Jerry dan Ethan kembar identik, tapi Jerry tidak memiliki ambisi, bakat, dan kemauan keras seperti Ethan. Mereka berdua pun diperintahkan segera mengganti pakaian dalam waktu 14 menit dan kembali ke dalam bis. Berpindah pada Zoe. Zoe dibawa ke gedung Pentagon, yang dimana itu adalah Departemen Pertahanan dan kantor utama Angkatan Bersenjata Amerika. Zoe lalu bertemu dengan Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan itu bilang jika serangan teroris akan segera terjadi dan Zoe harus membantunya. Zoe pun diajak pergi ke ruang rahasia yang dijaga oleh Mayor William. Di dalam ruangan tersebut terdapat suatu proyek besar yang bernama Eagle Eye. Proyek tersebut memiliki sistem yang sangat-sangat canggih. Sistem itu diberi nama ARIA, atau yang sebetulnya kita sebut dengan
mawar. Arya adalah bisa menganalisis semua dan perilaku dan bahkan kepribadian seseorang. Sistem Arya awalnya dibuat untuk membuat Amerika aman dari gangguan terorisme dan segala bentuk ancaman apapun terhadap negara Amerika. Sementara di sisi lain, Tom terus mengejar Jerry dan Rachel yang lebih dulu melangkah. Tom menanyakan tentang apa yang ada di dalam koper tersebut dan bagaimana cara mereka memegang senjata. Lantas Tom juga langsung meminta rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Ternyata setiap cabang militer, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara mempunyai semacam perwakilan yang ditempatkan di proyek mereka dengan bergiliran setiap 12 jam berjaga. Di sana ternyata Ethan yang juga kebagian piket sembari menjaga Arya, dan di malam ketika Ethan tewas, dia meninggalkan pos penjagaannya 3 menit lebih awal. Perlu diketahui meninggalkan pos jaga saat piket adalah haram hukumnya. Kembali pada Tom, kali ini dia berhasil mengetahui bahwa Jerry dan Rachel naik bis Masako. Alhasil FBI berhasil mengetahui wajah dari Rachel. Sontak mereka langsung bergegas mengejar bis tersebut. Mundur sedikit saat Rachel mengganti baju, dia mendapatkan misi rahasia dari Arya, yang saat itu tak diberitahu apa misinya. Setelah di bis, Rachel meminta maaf karena selama ini sudah suuzon pada Jerry. Namun ternyata karena keasikan mengobrol, Jerry melihat sisa waktu koper hanya 29 menit lagi, dan bom akan meledak. Sesampainya di bandara, seorang pria telah diperintahkan Arya untuk memberikan paspor, lalu menyuruh mereka berdua membeli tiket dan pergi ke gerbang 1C. Di saat yang sama, Tom bersama FBI dan pihak kepolisian juga sudah sampai di bandara. Dia di bandara diamankan. Sementara itu, Jerry dan Rachel sudah gemetaran karena koper yang mereka bawa harus melewati pengecekan. Lagi-lagi Mawar membantu mereka dengan mengubah skrinnya menjadi barang lain. Setelah berhasil, tiba-tiba Tom menemukan Jerry dan Rachel. Lantas, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Arya mengarahkan mereka untuk pergi ke sebuah mesin otomatis bagasi. Tom pun terus mengejar mereka meski sempat kewalahan. Mereka berhasil keluar dari kejaran Tom. Dan setelah masuk ke dalam sebuah kargo pesawat, ternyata koper yang dikira bom merupakan sebuah suntikan yang akan membuat detak jantung mereka melemah. Karena di dalam kargo tekanan udara akan sangat rendah, dan obat itulah yang akan membantu mereka untuk bernafas. Di sisi lain, Tom yang melihat satu pesawat terbang menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu kemana tujuan pesawat tersebut. Di dalam kargo, Jerry mulai menanyai kehidupan Rachel. Mereka berbincang-bincang sampai obat itu melelapkan mereka. Cerita berlanjut pada Joe dan Mayor Williams. Mereka sedang melihat rekaman detik-detik sebelum Ethan meninggal. Dan tiba-tiba Arya yang tahu hal itu langsung menghapus video tersebut. Padahal dalam video tersebut diperlihatkan Ethan sedang memutari lift sambil mengirim kode Morse. Kode itu bertuliskan alat pemadam api. Sontak, Zoe pun menyadari sesuatu. Mereka lalu pergi ke sebuah titik yang Arya tak bisa melihat mereka. Tepat di alat pemadam api itu, Zoe menemukan sebuah memory card yang berisi video obrolan Ethan dengan Arya. Setelah itu, Zoe dan William langsung pergi ke satu ruangan yang Arya juga tak bisa melihatnya. Zoe juga menelpon Tom untuk memberitahu keanehan itu. Tapi sayangnya sebelum sempat memberikan informasi yang jelas, Arya mengunci sinyal Zoe. Di ruangan rahasia tersebut, Zoe, William, dan Manhan membicarakan soal Arya. Awalnya Arya berusaha untuk membaca apa yang mereka diskusikan dari sinyal telepon, gerak bibir, dan lain-lain. Hingga akhirnya Arya berhasil membaca obrolan lewat getaran air yang ada di gelas Manhan. Video itu pun diputar lagi. Dalam video itu menjelaskan bahwa Arya sudah melampaui batas dan bertindak seenaknya. Setelah mengetahui hal itu, Manhan memperbolehkan Zoe dan Williams agar menghentikan proyek Arya tersebut. Ketika hendak keluar dari ruang rahasia, tiba-tiba Manhan dikunci oleh Arya di dalam sana. Sedangkan Zoe dan William langsung diserang oleh Arya. Dengan sedikit kewalahan, Zoe dan William berhasil pergi dari sana. Sementara itu, Jerry dan Rachel yang telah sampai di sebuah kargo lantas disuruh pergi ke suatu tempat. Dan ternyata itu adalah tempat di mana pusat Arya beroperasi. Di sana Jerry diperintah untuk di-scan wajah dan suaranya.
Hal itu dilakukan Arya agar dapat mengaktifkan sebuah program pembebasan ancaman negara untuk membunuh beberapa nama anggota parlemen sekaligus presiden dan wakil presiden. Diketahui juga di awal film kita tahu bahwa pemerintah salah dalam menentukan objek pengeboman pada Alfai. Hal itulah yang membuat Arya terpaksa harus mengaktifkan program pembebasan ancaman negara. Lanjut, setelah beres di scan, ternyata Rahel sudah menodongkan pistol ke arah Jerry. Sekaligus, itu pun memang perintah dari Arya, namun Rahel tak bisa melakukannya, lalu meninggalkan Jerry begitu saja. Di sisi lain, Tom sudah sampai di Pentagon. Dia langsung meminta akses menuju ke ruang rahasia tempat Arya beroperasi. Tak pakai lama, Jerry langsung diringkus oleh Tom dan FBI. Sedangkan Rahel sudah pergi dari sana dan langsung dibawa ke suatu tempat. Scene berlanjut pada Tom yang diberitahu tentang sebuah kristal pemicu. Tapi Tom tak begitu memperdulikan hal tersebut. Justru, Tom sekarang fokus membawa Jerry dari ruang tahanan sementara. Dia mengatakan bahwa harus membawa Jerry dengan arahan dari pemerintah pusat. Sedangkan Rahel sedang menjalani sesi pemotretan untuk sebuah ID card. Lalu ia disuruh untuk mengganti pakaiannya. Lanjut pada Jerry dan Tom yang dalam perjalanan. Tom langsung mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya. Lantas Jerry pun menyuruh Tom untuk membuang segala perangkat yang memiliki sinyal. Mengetahui hal tersebut, Arya langsung menerbangkan pesawat tanpa awak untuk membunuh Tom dan Jerry. Pangkalan udara pun langsung dibuat sibuk karena terbangnya pesawat. Dan ketika Tom dan Jerry sedang berada dalam mobil, Arya menembaki mereka, bahkan hingga masuk ke dalam kolong jembatan. Dan saat itulah aksi heroik dari Tom diperlihatkan. Tom mengorbankan nyawanya agar pesawat tersebut hancur. Sementara Rahel yang sudah berganti pakaian, dia juga mengenakan kalung kristal pemicu ledakan tersebut dan pergi ke sebuah acara kepresidenan yang di sana juga nantinya terdapat anak Rahel. Balik sedikit pada Menhan. Arya akan mengangkat Menhan menjadi presiden baru setelah nanti akan Arya ledakan. Sedangkan Zoe dan William berusaha mematikan sistem Arya. Arya pun membuat mereka kewalahan dengan menceburkan Zoe dan William ke kolam renang. Tapi alhamdulillah Zoe berhasil mematikan sistem Arya. Keadaan pun semakin menegang sekarang. Jadi kejar-kejaran dengan waktu karena kristal itu akan segera meledak. Begitupun dengan Rahel yang langsung berlari ke arah anaknya. Diketahui kristal pemicu ledakan itu akan meledak ketika anak Rahel memainkan not F, yakni not tinggi. Tapi Jerry tak kehabisan akal. Dia langsung menembakkan pistolnya ke atas agar anak Rahel tak meniupkan not F itu. Tapi dengan konsekuensi bahwa Jerry akan ditembak jatuh oleh pihak keamanan di sana. Di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa Jerry mendapatkan penghargaan atas aksi heroiknya, serta Ethan mendapatkan penghormatan sedalam-dalamnya karena keberaniannya. Kini Arya sudah dibebas tugaskan oleh Pak Menhan, karena menyadari bahwa penjagaan yang terlalu ketat akan mengancam kebebasan umat manusia. Dan scene pun berakhir di mana Jerry yang bersilaturahmi ke rumah Rahel, karena anaknya sedang berulang tahun dan memberikan hadiah pada anak Rahel. Tamat.